Halo semuanya, jadi video kali ini kita akan membahas mengenai Bitcoin Rainbow Price Chart. Nah, ini kalau misalnya kalian mau lihat di mana ada chartnya dari Bitcoin Rainbow ini, kalian bisa langsung search lewat web ini blockchaincenter.net atau kalian juga langsung bisa search di Google Bitcoin Rainbow Chart, nanti akan keluar website yang pertama adalah website ini. Nah, jadi sedikit mengenai Bitcoin Rainbow Price Chart. Jadi ini didasari oleh sebuah analisa teknikal. Seperti biasa, kalau kita menganalisa menggunakan teknikal, Bitcoin Rainbow ini juga didasarkan dari analisa teknikal. Mungkin analisa teknikal tersebut yang dinamai dengan teknikal rainbow atau teknikal pelangi. Mengapa dinamakan pelangi? Karena bisa kita tahu juga bahwa pelangi itu memiliki beberapa warna yang berbeda. Dari warna yang terang hingga warna kepaling yang gelap. Nah, ini juga didasarkan mengapa Bitcoin ini, Rainbow Price Chart ini dinamai sebagai pelangi, karena di setiap warna itu memiliki sebuah fase-fase yang berbeda. Nah, fase-fasenya kita bisa lihat di sini. Pertama ini ada fase yang merah, di paling atas, di mana itu adalah maksimum terjadinya bubble. Kemudian ini adalah merah yang lebih cerah lagi, itu adalah seriously sell, di mana kita harus serius menjual Bitcoin kita pada saat di fase merah cerah ini. Kemudian selanjutnya di orange itu ada FOMO. Kemudian orange muda ini juga ada pertanyaan-pertanyaan di fase ini, yaitu mengenai apakah Bitcoin ini sudah bubble atau belum. Kemudian di fase yang kuning ini adalah fase untuk hold dari koin Bitcoin ini. Kemudian hijau ini adalah still cheap, di mana harga Bitcoin itu masih tergolong murah. Kemudian hijau yang lebih gelap, ini adalah fase akumulasi, di mana biasanya di situ orang-orang membeli buy in the dip, mereka mengakumulasi Bitcoin, baik kita-kita, baik para pemain pasar maupun para whales. Kemudian hijau yang lebih gelap, ini adalah fase buy di mana harga Bitcoin itu sudah tergolong sangat-sangat murah, sehingga di fase ini biasanya orang-orang melakukan pembelian Bitcoin di bawah. Dan juga di fase yang terakhir, yaitu adalah biru, itu adalah fire sale, artinya harga Bitcoin itu benar-benar yang namanya diskon. Sudah berada di dalam titik jenuh penjualan di bawah, sehingga harga tersebut kemungkinan besar saat mencapai ke fase biru ini akan berbalik arah, sehingga di fase ini benar-benar yang dinamai namanya big sale atau diskon yang besar-besaran dari koin Bitcoin ini. Nah, kemudian cara membacanya gimana? Nah, jadi Bitcoin Rainbow Price Chart ini dimulai itu sejak awal Bitcoin ini luncur atau ada di dalam dunia kripto, yaitu di awal kurang lebih tahun 2012-2013. Nah, Bitcoin ini ada di sini. Kemudian, kalau misalnya kalian lihat, ini adalah pergerakan harga Bitcoin dari awal hingga pergerakan harga Bitcoin hingga saat ini. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini ada garis-garis halving atau halving Bitcoin. Sedikit mengenai halving Bitcoin itu adalah, nah jadi sedikit mengenai halving. Halving ini adalah biasanya kita sebut itu dengan halving day Bitcoin 4 tahunan. Karena biasanya halving Bitcoin ini terjadi setiap 4 tahun sekali, di mana adanya pemotongan reward itu kepada para miners. Nah, sehingga biasanya di dalam setiap 4 tahun sekali atau terjadinya halving, itu harga Bitcoin cenderung melakukan yang namanya reversal dari bearish menjadi bullish atau dari sideways menjadi bullish. Nah, ini adalah fase halving pertama di 2013, 2017, dan juga di 2020 hingga 2021 mendatang. Nah, kemudian kalau misalnya kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat ini. Pada saat di merah ini adalah maksimum bubble territory. Nah, kita melihat di chartnya, ketika harga itu menyentuh ke area garis merah di sini, ini pada saat di sini 2013 dia menyentuh garis merah. Kemudian di sini juga, kemudian di sini juga di 2017 itu juga pernah sempat menyentuh ke warna merah dan harga itu langsung drop turun lagi, teman-teman. Nah, jadi
pada saat harga Bitcoin ini mencapai ke warna yang merah, itu cenderung harga itu akan mengalami koreksi yang cukup dalam atau koreksi yang cukup besar. Karena anggapannya di dalam garis yang berwarna merah itu adalah titik sudah jenuh dalam kenaikan dari Bitcoin ini, sehingga ketika ia sampai kepada garis merah itu maka akan cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam. Kalau kalian lihat historinya, ini apalagi teman-teman, ini udah keluar dari garis merah dan dia langsung mengalami koreksi yang cukup panjang juga. Kemudian di sini dia juga mengalami koreksi yang cukup panjang juga. Dan sekarang bagaimana? Dan sekarang kita masih belum sampai ke titik di mana Bitcoin ini berada di dalam fase yang namanya maksimum bubble. Sehingga ini masih ada kemungkinan bahwa Bitcoin ini masih bisa untuk terus mengalami kenaikan hingga mencapai ke fase tersebut. Tapi kita mungkin nggak tahu, mungkin sampai ke dalam fase tersebut berapa tahun lagi, mungkin di akhir tahun ini, mungkin di awal tahun depan, kita juga nggak tahu. Kemudian di warna oranye ini adalah seriously sell, di mana di warna oranye ketika harga atau grafik dari Bitcoin sudah menyentuh ke warna oranye, itu biasanya cenderung juga akan mengalami yang namanya reversal. Karena itu, mengapa di fase warna oranye ini kita disuruh untuk menjual Bitcoin kita, karena yaitu di fase ini anggapannya kita ini sudah bersiap-siap jika harga ini akan mengalami penurunan. Sehingga pada saat mencapai warna oranye, apalagi mencapai warna merah, itu kita harus menjual Bitcoin kita sebelum harga langsung mengalami penurunan. Dan kalau kalian lihat juga seperti ini dia menyentuh ke warna oranye kemudian mengalami penurunan. Kemudian seperti ini juga, saat menyentuh 2 kali warna oranye, dia langsung mengalami penurunan juga. Nah, kemudian di warna oranye yang lebih muda lagi, yaitu adalah mengenai FOMO. Nah, di FOMO ini biasanya orang-orang ini mengalami yang namanya takut untuk ketinggalan dalam membeli Bitcoin. Nah, salah satu contohnya, ini kemarin kita sempat berada di dalam titik FOMO, kurang lebih ya. Walaupun sedikit, grafik ini menunjukkan berada di dalam titik FOMO, tapi kita sudah bisa melihat bahwa antusias orang-orang di awal tahun kemarin hingga di awal tahun ini hingga awal tahun kemarin itu antusiasnya lebih sangat besar lagi teman-teman, sehingga banyak orang yang hingga saat ini itu mengalami nyangkut di atas, nyangkut di pucuk karena mereka mengalami yang namanya FOMO pada saat Bitcoin ini terus mengalami kenaikan dari 600 juta hingga 800 juta hingga 900 juta mereka mengalami FOMO. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu mereka akan mengalami yang cenderung itu nyangkut di pucuk. Nah, biasanya kita ngomongnya itu nyangkut di pucuk, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada warna oranye lagi yang lebih cerah lagi, yaitu mengenai is this a bubble, yaitu di area di sini, di mana kemarin kita juga pernah berada di dalam area ini sebelum Bitcoin mengalami kejatuhan. Nah, kita pernah sempat ada di area ini. Di area ini juga pernah banyak sekali pembahasan mengenai apakah Bitcoin ini sudah bubble atau belum. Nah, biasanya di area ini adalah area keraguan, di mana kita biasanya ragu apakah Bitcoin ini sudah bubble, waktunya turun, atau masih bisa naik lagi. Apakah penurunan ini itu benar-benar Bitcoin ini mengalami bubble apa enggak? Nah, tapi kalau misalnya kita lihat by history, pada saat Bitcoin ini berada dalam fase bubble, itu memang cenderungnya itu mengalami penurunan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini berada dalam fase bubble, dia mengalami penurunan. Jadi dia mengalami kenaikan hanya untuk koreksi, kemudian melanjutkan penurunan kembali. Kemudian juga seperti ini di dalam sini. Nah, kita bisa lihat dia mengalami yang namanya koreksi ke atas ke dalam fase ini, kemudian mengalami penurunan kembali. Walaupun sebenarnya mengalami penurunan kembali itu sebenarnya juga tidak 100% tepat ya. Karena kita bisa tahu juga bahwa kurang lebih di area tahun 2013, di awal-awal Bitcoin ini, dia pada saat mengalami fase bubble ini, itu harganya cenderung mengalami kenaikan dulu, hingga mencapai ke area red zone, baru dia mengalami penurunan kembali. Nah, di hijau ini kemudian, ini adalah fase still chip, di mana di harga ini orang-orang biasanya juga melakukan yang namanya pembelian. Dan juga di bawahnya adalah fase akumulasi, biasanya di kedua fase ini,
kemudian di bawahnya adalah fase akumulasi, dan juga terakhir yang warna hijau itu adalah fase buy. Nah, jadi biasanya di 3 fase ini itu orang-orang juga mulai mencicil untuk membeli Bitcoin. Nah, kemarin kita harga Bitcoin sempat ke angka 29.000, di mana kita pada saat itu berada kurang lebih di fase yang namanya still chip ini. Sehingga pada saat ini, pada saat berada di dalam fase still chip ini, kita bisa tahu juga bahwa whales itu juga mulai membeli di area ini, sehingga harga itu bisa naik kembali hingga saat ini. Nah, apalagi jika misalnya harga ini turun lagi ke area akumulasi maupun ke area pembelian. Nah, itu mungkin akan terjadi yang namanya sideways dulu sebelum bisa melanjutkan kenaikan lagi. Karena di area ini biasanya orang-orang itu juga akan melakukan pembelian Bitcoin itu secara besar. Apalagi jika harga ini mencapai ke warna biru di bawah ini. Nah, ini adalah merupakan diskon yang besar karena biasanya orang-orang di sini akan melakukan pembelian Bitcoin itu dalam jumlah yang sangat besar karena harga di bawah ini sudah terbilang harga sebagai titik terendah dari Bitcoin pada saat itu. Kita juga bisa lihat di sini seperti ini. Ini pada saat harga ini mencapai di titik biru, itu harganya mengalami beberapa kali naik turun di fase pembelian dan juga di fase diskon ini. Yang artinya orang-orang di fase ini itu masih melakukan yang namanya pembelian. Sampai kepada kurang lebih di tahun 2017 bulan 5 ini harga akhirnya bisa terangkat kembali pelan-pelan. Kemudian juga seperti ini, mengalami pembelian, harga terangkat pelan-pelan. Nah, sebenarnya kita saat ini itu lagi berada di fase hold kan, dimana kita pada saat ini banyak sekali orang yang hold koin-koin mereka, apalagi para sangkuters itu mereka pada saat ini tuh banyak banget, kalau kalian temui di Telegram itu mereka banyak banget yang namanya optimis jika harga Bitcoin ini bisa kembali menjemput koin-koin mereka yang sangkut di atas. Maka dari itu jika Bitcoin saat ini mengalami koreksi, itu mereka lebih memilih untuk melakukan hold dan melakukan averaging down untuk pembelian di bawah lagi. Nah, untuk saat ini harga kita kan masih belum sampai ke dalam titik merah ini. Jadi kita ini anggapannya itu masih berada di dalam tengah-tengah. Benar-benar di tengah-tengah. Jadi masih ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Antara dia kemungkinan yang pertama dia akan melanjutkan kenaikan, atau kemungkinan yang kedua dia akan melanjutkan penurunan dulu sebelum dia bisa melakukan kenaikan kembali. Nah, jadi sebenarnya di fase tengah-tengah seperti ini kita perlu waspada juga. Karena semua kemungkinan yang berada di dalam dunia kripto dan juga Bitcoin ini bisa terjadi. Nah, jadi lebih baik kita juga waspada kalau misalnya ada koreksi pun. Untuk saat ini kalau misalnya kalian lihat di dalam chart, dalam time frame 1 day 4H itu juga masih termasuk dalam koreksi yang wajar. Jadi kalian juga sambil bisa mencicil koin-koin kalian itu pada saat Bitcoin ini mengalami koreksi. Nah, apabila kalian kalau misalnya mau hold koinnya untuk jangka yang panjang, kalian juga bisa melakukan pencicilan harga ini atau harga Bitcoin ini pada saat mengalami koreksi. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya kita membahas mengenai Bitcoin Rainbow Price Chart. Jadi kalian bisa sambil update juga bagaimana pergerakan Rainbow Price Chart ini untuk kedepannya. Apakah fasenya sekarang masih di sini atau fasenya sudah beda? Kalau misalnya kalian juga lihat-lihat di sini, ini juga ada angka-angkanya teman-teman. Nah, seperti ini. Seandainya Bitcoin mencapai ke fase merah, itu kurang lebih Bitcoin ini di angka 143.000 dolar atau kurang lebih sekitar 1,5 M sampai 2 M. Harga Bitcoin jika mencapai ke angka merah ini. Nah, kalian juga bisa kira-kira seperti ini. Nah, jadi sekian dulu pembahasan video mengenai Bitcoin Rainbow Price Chart. Semoga kalian bisa mengerti bagaimana cara membaca Rainbow Price Chart tersebut.